Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai proses Villa, jumpa lagi bersama Vita Aisyah di channel Dapur Islami. Proses Villa, ternyata selama ini kita salah dalam menggunakan garam sebagai bumbu masak. Gak heran ya kenapa sekarang banyak sekali orang sakit, banyak macam penyakit, dan sampai anak kecil pun juga banyak yang berpenyakit. Ternyata ada salah satu penyebab dari kondisi itu, yaitu salah dalam menggunakan garam. Berbagai penyakit yang disinyalir timbul akibat garam yaitu gejala jantung dan tekanan darah tinggi serta dehidrasi. Dalam ajaran Islam sudah dibuktikan kebenarannya, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik lauk adalah garam. Hal ini sangat bertentangan dengan dunia medis saat ini ya brosis Villa. Medis mengatakan bahwa makan garam bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti darah tinggi, dehidrasi, tulang kropos, dan lain-lain. Namun hal itu tidak akan terjadi jika kita tahu cara mengkonsumsi garam dengan baik dan benar sesuai sunnah Rasul. Jadi garam bukan penyebab penyakit, tapi justru obat yang paling mujarab jika digunakan dengan cara yang betul ya proses Villa. Kuncinya, garam tidak boleh dimasak. Ingat ya, tidak boleh dimasak. Jadi kita harus pelan-pelan merubah pola masak kita yang ternyata selama ini salah. Memang sulit ya, karena sudah terbiasa puluhan tahun dengan pola yang salah dengan berbagai macam menu masakan yang semakin banyak. Proses Villa, tak ada yang sulit jika kita mau berusaha dan berdoa. Jangan lupa untuk minta tolong Allah agar kita dimudahkan untuk memperbaiki cara masak yang salah selama ini, agar kita semakin sehat dan kuat sehingga kita bisa lebih banyak beribadah pada Allah dan mengerjakan kebaikan di dunia ini. Kesalahan kita selama ini adalah memasukkan garam ke dalam masakan ketika masakan sedang mendidih atau panas. Hal tersebut akan menyebabkan garam menjadi racun atau toksit. Jika dimasak, garam akan menyebabkan berasid dan membahayakan kesehatan, serta mengundang berbagai macam penyakit. Selain itu, kandungan yodium pada garam juga akan hilang dengan percuma. Padahal yodium sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Lalu, gimana dong cara masak yang benar, proses Villa? Jika kita ingin memasak sayur, tumisan, atau yang berkuah, masaklah makanan itu hingga selesai. Setelah matang, biarkan hingga uap panas hilang atau agak dingin. Kemudian baru kita masukkan garam, bubuk kaldu atau bumbu-bumbu yang mengandung garam. Lalu kita aduk rata dan koreksi rasanya. Kita usahakan masak jangan terlalu banyak ya proses Villa. Kita perkirakan cukup untuk makan sehari, sehingga tidak sampai ada acara menghangatkan sayur atau masakan lagi, sehingga makanan yang sudah mengandung garam tadi terkena panas atau dimasak ulang. Atau dengan cara selagi makan kita ambil mangkuk yang cukup untuk sekali makan, lalu kita taburkan garam ke dalamnya sesuai selera kita. Bisa juga kita sediakan botol kecil atau mangkuk kecil berisi garam seperti ini, dan bisa diletakkan di meja makan ya. Jadi garam jangan ditaruh di dapur lagi biar kita tidak salah masak. Garam ada mineral bagi tubuh. Banyak amalan yang dilakukan oleh salafus soleh, yaitu dengan mengambil garam sebelum memulai makan. Garam digunakan sebagai pembuka makanan dengan mengambil menggunakan ujung jari yang dimasukkan ke dalam mulut, lalu minum sedikit air. Cara ini bisa untuk mengobati penyakit asam lambung juga loh jika kita lakukan sebelum dan sudah makan. Insya Allah asam lambung kabur atas izin Allah. Yakin ya sama Allah 100%? Allah Maha Baik proses Villa. Sebenarnya begitu banyak obat alami murah yang telah diberikan Allah untuk kesehatan kita. Tapi kadang kita yang tidak tahu, tidak mau cari tahu, dan bahkan tahu tapi tidak dijalankan.
Bersiswilah, jangan ragu ya dengan cara benar konsumsi garam ini, apalagi didukung dengan hadis Rasulullah yang disampaikan beliau atas petunjuk Allah. Rasulullah bersabda, "Jilatlah garam sebelum dan sesudah makan. Andai orang-orang tahu manfaat garam, niscaya mereka akan lebih memilihnya ketimbang penawar racun. Barang siapa menjilat garam sebelum makan, maka Allah melindunginya dari 70 jenis penyakit yang diketahui Allah." Dikutip dari kitab Al-Asar Al-Wa'diyah fi Al-Kitab wal Al-Sunnah karya Syekh Abdul Rasul Al-Unus. So, jangan ada lagi keraguan dalam Islam ya brosis filah. Jika ada yang bingung atau takut rasa masakan jadi nggak mantap, jangan khawatir ya. Berubah pelan-pelan untuk kebaikan dan kesehatan harus sabar. Jika kita ingin berubah menjadi baik karena Allah, insya Allah akan diberi petunjuk oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita petunjuk dan memberikan kesempatan untuk mencari ilmu dunia dan akhirat. Terima kasih ya brosis filah sudah mengikuti kajian bersama di channel Dapur Islami. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.